Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Fadila, yang 114180008 dari kelas A. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan hasil PPT saya mengenai aplikasi penginderaan jauh. Jadi sebelumnya apa sih itu penginderaan jauh? Penginderaan jauh adalah didefinisikan sebagai ilmu dalam mengumpulkan informasi suatu objek tanpa menyentuh atau berkontak fisik langsung dengan objek tersebut. Nah, secara umum penginderaan jauh berkaitan dengan pengelolaan citra dalam mengetahui atau mengamati suatu fenomena di permukaan bumi. Jadi itu penginderaan jauh itu ada sumber tenaganya. Nah, sumber tenaganya itu bisa dapat sebagai penghubung yang membawa data objek ke sensor, lalu dapat dilakukan dengan cara distribusi daya, gelombang bumi, ataupun gelombang elektromagnetik. Terus ada sistem pasif, itu tuh menggunakan sumber tenaga matahari. Contohnya itu radiasi matahari yang dapat terurai menjadi berbagai panjang gelombang, contohnya infrared thermal. Selanjutnya itu pada sistem aktif. Nah, ini menggunakan tenaga buatan atau tenaga pulsar, sehingga dapat merekam objek dengan bantuan di luar matahari. Biasanya untuk kasus di malam hari, contohnya laser fluorescent sensor dan sintetik aperture radar pada dasar. Selanjutnya untuk aplikasi penginderaan jauh itu, nah sebenarnya pemanfaatannya itu tuh di bidang meteorologi dan geologi memiliki acuan yang sangat luas ya. Nah, outputnya dari indera juga sangat penting diaplikasikan untuk mengetahui keadaan lingkungan atmosfer. Untuk memperoleh data lingkungan tentang atmosfer melalui indera, wahana yang diperlukan adalah satelit. Nah, di antara satelit yang digunakan untuk informasi lingkungan atmosfer, misalnya Synchronous Meteorological Satellite. Nah, aplikasi penginderaan jauh dalam bidang meteorologi itu yang pertama untuk melakukan perekaman terhadap awan guna mengetahui bidang pergerakan tekanan udara. Selanjutnya, mengamati iklim suatu daerah melalui pengamatan tingkat kerawanan dan kandungan air dalam udara. Dan selanjutnya itu membantu analisis cuaca dan peramalan atau prediksi dengan cara menentukan daerah tekanan tinggi dan tekanan rendah serta daerah hujan badai dan siklon. Untuk selanjutnya itu untuk mengamati sistem atau pola angin permukaan. Lalu yang terakhir itu melakukan pemodelan meteorologi dan set data klimatologi. Nah, di sini saya mengambil artikel yaitu aplikasi penginderaan jauh dan sistem informasi geografis untuk evaluasi rencana tata ruang wilayah terhadap kesesuaian lahan permukaan di sebagian Kabupaten Tangerang. Jadi itu metode penelitian itu tuh ya berupa interpretasi visual dan pengolahan data sekunder untuk menghasilkan parameter kesesuaian lahan pemukiman. Nah, analisis overlay matching untuk memperoleh informasi kesesuaian lahan serta analisis overlay untuk melakukan evaluasi rencana pola ruang terhadap kesesuaian lahan pemukiman. Nah, tahapan ini tuh dilakukan dengan cara pengumpulan data, preprosesi citra penginderaan jauh dan pengolahan citra, kerja lapangan, serta analisis pasca lapangan untuk memperoleh informasi kesesuaian lahan pemukiman dan melakukan evaluasi kesesuaian lahan pemukiman terhadap rencana tata ruang wilayah. Nah, selanjutnya itu uji akurasi diperoleh melalui matriks uji ketelitian yang diperoleh dari hasil interpretasi dan kegiatan lapangan. Kegiatan lapangan dimaksudkan untuk memvalidasi data yang diperoleh dari citra penginderaan jauh dan data lapangan. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan sistem informasi geografi yaitu overlay matching berdasarkan pada tabel perkalian matriks. Jadi untuk hasil pembahasannya ini penelitian itu uji akurasi peta kesesuaian lahan, pemukiman, dan data evaluasi kesesuaian lahan pemukiman. Uji akurasi ini dilakukan terhadap parameter kesesuaian lahan yang diperoleh dari penginderaan jauh dan data sekunder yakni parameter bentuk lahan, penggunaan lahan, kemiringan lereng, dan data lama pengenangan banjir. Sepertinya dijelaskan di sebelumnya bahwa uji akurasi itu didapatkan dari hasil interpretasi dan kegiatan lapangan. Jadi untuk akurasi parameter bentuk lahan, penggunaan dan pengenangan banjir, kemiringan betul sebesar 96, 96%, dan 88%. Selanjutnya untuk kelas kesesuaian lahan pemukiman diperoleh dengan menggunakan overlay matching.
Nah, ada 5 kelas, yaitu luasan 70,83 km persegi dengan proporsi sebesar 20,86%. Nah, seperti yang sudah diketahui, nah, untuk itu selanjutnya evaluasi rencana pola ruang untuk kawasan pemukiman terhadap kesesuaian lahan, masalah informasi lahan tidak sesuai untuk pemukiman. Nah, sebesar 185,926 km persegi, di mana sebesar 19,396 km persegi terluar dari kategori menyimpang. Nah, berdasarkan informasi tersebut, maka peneliti merekomendasikan peninjauan kembali rencana pola ruang untuk kawasan pemukiman, khususnya berada di Kecamatan Solear, karena berada luas lahan yang mengalami penyimpangan terbesar. Bisa kita lihat di sini. Jadi itu sebenarnya aplikasi penunjang itu kan untuk mengetahui bagaimana sih permasalahan di pemukiman Kabupaten Tenggarong. Jadi itu untuk metodenya itu tuh kita kan pakai overlay matching. Jadi itu dengan adanya sistem ini tuh kita tuh bisa mengetahui berapa sih lahan yang memiliki kesesuaian lahan terhadap tata ruang wilayah. Jadi itu aplikasinya. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.